Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas TWS Gaming dengan harga yang miring, gak bikin kantong kering dengan kualitas yang bisa bersaing. Ya udah, nggak usah kebanyakan tedeng aling-aling. Selamat menonton para korban ghosting. Biasanya berapa sih harga TWS Gaming yang memiliki fitur low latency? 500.000 atau 1 juta rupiah? Nah, di video kali ini kita akan membahas TWS Gaming yang memiliki fitur low latency dengan harga di bawah 500.000 rupiah. Sebenarnya kalau harga normalnya sih 499.000 atau kita anggap aja 500.000. Cuman ketika launching ada promo, jadi harganya itu menjadi sekitar 299.000 atau kita anggap aja 300.000. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian langsung cek di kolom deskripsi. Dan dengan harga 300.000, apakah TWS yang satu ini cocok untuk TWS-nya kaum mending? Kita akan bahas sama-sama. Pertama, kita bahas dulu untuk packagingnya. Packagingnya menurut saya udah gaming look banget sih ya. Apalagi ini ada warna RGB yang mewakili gaming banget. Saya kira awalnya dia punya fitur RGB atau apa, tapi ternyata setelah saya baca namanya adalah low latency gaming TWS, bukan RGB. Kemudian untuk spesifikasinya, kalau di boxnya ini Bluetooth-nya jelas dia udah pakai Bluetooth versi 5. Untuk drivernya berukuran 6 mm, kemudian untuk baterai case-nya itu 1000 mAh, dan untuk charging time-nya itu 3 jam. Terus untuk kabelnya sudah menggunakan konektor Type-C, jadi udah universal dan lebih modern. Dan yang menarik kalau kalian lihat di sini ya, ada mode gaming dan ada mode musik. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Yang pertama, sets. Nah, ini ada beberapa buku panduan. Dan juga ada kabel konektor Type-C tadi, dan juga ear tipsnya. Jadi buat kalian yang mungkin lubang telinganya lebih kecil atau lebih besar, bisa disesuaikan aja ear tipsnya. Kalau saya biasanya secara default udah pas ya. Secara default itu biasanya ear tipsnya akan ada di size M. Dan ini adalah desain dari TWS-nya. Kita ambil dulu aja deh, nanti kita bahas. Dan sekarang kita bahas dulu untuk case-nya ini, karena case-nya masih tertutupi plastik. Kalau case-nya sih menurut saya kalau dibilang desainnya gaming look banget, enggak sih ya. Ya mirip seperti TWS pada umumnya dengan desainnya yang lumayan bulky dan juga lumayan tebal. Kekurangannya untuk case yang bulky atau tebal seperti ini, kalau misalkan kalian kantongi di celana levis atau celana yang ketat banget, rasanya nggak enak gitu, kayak ada yang nyantol-nyantol gitu. Nah, enaknya sih kalau misalkan ditaruh di tas kalau untuk case TWS yang setebal ini. Cuman kelebihannya dengan dimensi yang setebal ini, Nemesis mampu memberikan baterai yang lebih besar dengan kapasitasnya 1000 mAh. Oke, jadi sekarang kita coba masukkan dulu untuk TWS-nya ini. Terus di bagian depan ada 4 LED indikator sebagai penanda untuk baterai. Jadi satu titiknya ini 25%. 25 kali 4 kalau full seperti ini berarti 100%. Terus di bagian kirinya ada konektor untuk ngecas dengan Type-C. Terus kalau untuk build quality-nya, bahan materialnya ini mix ya. Jadi menggunakan plastik ABS yang tebal dan juga tipis. Nah, di bagian bawahnya ini ya, ini kerasa banget solid, tebel, cuman yang agak tipis adalah bagian tutupnya. Jadi agak menggunakan plastik yang kurang tebel gitulah. Dan kalau misalkan ditutup, nah feel plastiknya atau suara plastiknya itu masih kerasa banget. Tapi sekali lagi mengingat harganya 300.000, ya kita nggak bisa komplain. Oke, jadi sekarang kita coba buka untuk TWS-nya ini. Nah, di dalamnya dia magnetnya ada di tengah-tengah seperti ini ya. Yang menarik ya, kalau kalian lihat di bagian kiri atau di tangan kiri saya, logonya itu R atau penanda bright. Sementara di kanan L, karena memang memasang TWS-nya seperti ini. Jadi ini adalah TWS yang bagian kanan dan ini yang bagian kiri. Cuman di bagian case-nya ini ya kayak agak aneh aja kalau yang di bagian kiri tertulisnya R. Terus kalau untuk kapasitas baterai dari TWS-nya, masing-masing TWS ini memiliki kapasitas baterai 50 mAh. Jadi kalau 100 mAh, case-nya 1000, secara matematis 1000 dibagi 100 berarti kita bisa ngecas di case-nya ini sekitar sebanyak 10 kali. Nah, sekarang kita coba lihat berapa bobot dari TWS-nya. Jadi kalau misalkan kita taruh di telinga ya, kira-kira bobotnya itu 5,1 gram. Kalau 2 berarti seharusnya 10,2 gram ya. Iya bener. Terus kalau untuk case-nya ini bobotnya 52,6 gram. Kalau untuk case-nya menurut saya nggak terlalu ringan ya karena bulky. Cuman untuk TWS-nya ini ringan banget. Enaknya kalau ringan ketika kita pakai itu kayak nggak kerasa gitu lah.
Jadi meskipun dia secara dimensi agak panjang seperti ini ya, ada tulisan Nemesis juga ya di bagian tulang atau di bagian lehernya sini. Tapi walaupun kerasanya kayak besar, dipakai itu nyaman karena dia ringan dengan 5,1 gram. Selain ringan, fit, dan juga nyaman, NJK Nemesis Aura ini sudah memiliki sertifikasi IPX4 yang tahan keringat. Jadi kalau misalkan kalian main game, mungkin kalian main game Ayo Dance ya, tapi kalian pakai TWS biar nggak berisik gitu. Jadi keringetan gitu ya, keringetnya masuk ke bagian TWS, aman aja, nggak usah takut dia rusak karena dia sudah memiliki sertifikasi sweatproof IPX4. Terus kalau huruf N yang ada di sini nyalanya biru, berarti dia lagi ada di mode musik. Nah, untuk masuk ke mode gaming kita tinggal touch aja 3 kali salah satu, entah kiri atau kanan terserah. 1, 2, 3. Nah, udah mulai berkedip warna oranye. Berarti kalau sudah flashing warna oranye seperti ini, dia sudah masuk ke mode gaming. Apa maksudnya mode gaming? Jadi menurut NJK Nemesis, kalau di mode gaming low latensinya akan makin rendah lagi dengan klaim sekitar 40 millisecond. Kalau mode musik itu 60 millisecond. Cuman menurut saya hampir semua perangkat audio yang pakai Bluetooth meskipun klaimnya low latency, kalau kita gunakan untuk bermain game yang kompetitif pasti kerasa banget delaynya. Nah, saya nggak bisa ngukur kisarannya berapa millisecond, cuman kalau Nemesis mengklaim sampai 40 millisecond di mode gamingnya, saya pribadi merasakan kalau misalkan mode musik terus ke mode gaming itu perbedaannya cuman seperkian millisecond lah. Nah, enaknya untuk menguji itu biar kalian juga tahu ya gimana kualitasnya, akan saya tempelkan TWS ini ke mic saya. Terus saya akan pukuli real drum yang ada di HP saya ini. Jadi kalian bisa dengerin juga. Saya juga dengerin ya satu di sini. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Nah, kalau cuma satu hentakan itu kayak nggak delay ya kan? Cuman kalau udah mulai banyak, nah, tuh. Dan sekarang kita coba di mode musik ya. Coba telinga kalian apakah bisa merasakan perbedaannya. Kalau kalian jeli sebenarnya sih ada ya, seperkian millisecond gitulah. Nah, kalau satu kali, ini aja udah kerasa delaynya. Kalau mode gaming tadi pas dihentak satu kali nggak kerasa. Kalau ini tuh ya, 1, 2, 3. Tuh 1, 2, 3. Ya kan agak telat kan. Nah, kalau misalkan banyak di mode musik malah ya lebih baik mode gaming tadi lah. Nah tuh, jadi tangan saya udah ngangkat, masih bunyi. Nah, jadi kira-kira seperti itu delaynya. Memang ada perbedaan ya antara mode musik dan mode gaming. Cuman saya nggak bisa memastikan atau memvalidasi berapa millisecondnya. Tapi kalau menurut NJK Nemesis, mode gamingnya itu 40 millisecond, mode musiknya itu 65 millisecond. Terus kalau untuk kualitas suaranya, menurut telinga saya ya, driver 6mm-nya ini lebih ke karakteristik suara yang wide, yang treble. Jadi suaranya itu lebih fokus ke middle. Suara bassnya nggak terlalu imersif, tapi masih kedenger. Mantulnya ada, cuman nggak yang kayak menggelagarkan telinga gitu, enggak. Jadi suaranya lebih ke balance, lebih ke crispy. Nah, karakter suara yang seperti ini biasanya disukai oleh audiophile atau penggemar musik karena ketika mendengarkan lagu, elemen suaranya itu natural atau real. Jadi nggak ada karakter suara yang over dominan di bass. Jadi orang ngomong aja jadi ngebass gitu, enggak. Ini lebih ke balance dan lebih ke natural. Dan yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mic dari NJK Nemesis W700 Aurora. NJK Nemesis Aurora W700 ya. Jadi namanya itu. Nah, kira-kira seperti ini kualitas suaranya. Kalian bisa tulis di kolom komentar seperti apa. Nanti di post editing nggak akan saya edit, nggak akan saya filter apapun, nggak akan saya boost. Jadi murni seperti ini. Dan pastikan untuk memasang TWS-nya yang bagian panjang ini ya, kalian tarik ke bagian dekat bibir karena mic-nya ada di situ. Jangan kalian tarik ke belakang karena kalau ke belakang berarti mic-nya nangkep suara leher. Nah, suara leher itu ada apa tuh? Nggak lucu sih, tapi nggak apa-apa, kita ulur-ulur waktu biar kalian bisa mendengarkan kualitas mic-nya. Dan terakhir untuk daya tahan baterainya, kalau di mode musik dengan volume sekitar 75%, dia bisa bertahan sekitar 4 jam.
Di mode gamingnya, lebih menarik lagi. Sama ya, daya tahan baterainya 4 jam. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video dari NYK Nemesis Aurora W700, sebuah TWS gaming dari Nemesis yang menurut saya harganya cukup miring, nggak bikin kantong kering dengan kualitas yang bisa bersaing. Selamat menonton. Gak ya, itu balik lagi. Kesimpulannya, kelebihannya untuk sebuah TWS dengan harga 300.000 menurut saya adalah fitur gamingnya. Walaupun kalau kalian gunakan untuk gaming yang kompetitif, gaming kompetitif itu contohnya seperti game first person shooter atau FPS, dimana nggak boleh ada delay sama sekali. Itu menurut saya kalau kalian jiwa-jiwanya kompetitif ya nggak nyaman. Tapi kalau misalkan kalian cuma main game MOBA seperti Mobile Legends, terus game MOBA di HP itu League of Legends dan Genshin Impact, itu adalah game yang nggak kompetitif. Jadi kalian masih bisa menikmati gamenya tanpa harus merasa kompetitif gitu, karena game FPS itu benar-benar nggak boleh delay. Terus kelebihan lain menurut saya adalah daya tahan baterainya yang lumayan awet. Untuk TWS-nya bisa tahan 4 jam dengan volume 75%, dan kita bisa ngecas TWS-nya di case itu 10 kali. Berarti logikanya dia bisa 40 jam kalau kalian gunakan nonstop dengan volume 75%. Terus kalau untuk kekurangannya menurut saya adalah case-nya yang bulky dengan bahan material yang sebenarnya untuk bagian bawahnya solid, bagian tutupnya aja yang nggak terlalu solid. Padahal ya untuk TWS-nya ini memiliki bahan yang menurut saya solid. Jadi kalau misalkan kita pegang masih kerasa gitu premiumnya. Untuk harga 300.000 menurut saya udah lumayan premium. Terus terakhir, buat kalian yang suka TWS dengan suara yang bass boosted banget, TWS ini bukan untuk kalian. Tapi kalau kalian suka suara yang balance sama seperti saya, dimana karakter suaranya itu natural kayak tanpa edit, ya TWS ini cocok banget buat kalian. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.